Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengalaman saya pengawasan terkait dengan kasus 3 orang kakak beradik tidak naik kelas 3 tahun berturut-turut di sebuah sekolah negeri. Diduga ketidaknaikan kelas ini karena agamanya. Ya, dan memang beberapa kasus ini bergulir di pengadilan dan anak-anak ini ya atau sebagai penggugat itu memenangkan pada pengadilan ketidaknaikan kelas yang pertama itu dimenangkan. Pengadilan kelas yang tidak naik untuk tahun yang kedua itu juga menang, tapi kemudian pemerintah banding, ya pemerintah tarakannya dibanding kalah nih yang penggugat atau dimenangkan pemerintah. Namun sekarang sedang proses kasasi dan belum ingkrah. Nah, sementara itu belum ingkrah, sudah tidak naik kelas lagi yang ketiga kalinya. Kali ini karena nilai agamanya dianggap tidak tuntas. Nah, seperti apa kasus ini dan seperti apa hasil pengawasannya? Ikuti terus ya dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya akan terus terupdate dengan video-video terbaru tentang pendidikan dan anak. Nah, di dalam tim gabungan ya yang dibentuk oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek atau Kemendikbudristek ini ada tim gabungan yang mereka bentuk terdiri dari KPAI, kemudian orang-orang dari Itjen Kemendikbud sendiri, dan yang ketiga adalah dari masyarakat sipil. Yang hadir kebetulan adalah Pak Zuli, beliau dari Jogja yang memang dari salah satu universitas swasta di Yogyakarta dan memang menekuni ya tentang tema-tema terkait dengan yang video ini ya atau kasus ini. Nah, seperti apa kemudian perjalanan kami? Kami naik pesawat ke Jakarta sampai di kemudian sempat transit kita ya. Transit sekitar 2 jam di Surabaya, kemudian baru ke Tarakan. Setiba di Tarakan itu sudah siang, tentu perbedaan waktu ya antara Jakarta dengan kota Tarakan. Di sana sore ya sekitar jam 16 ya. Setelah kami beristirahat sekitar 2 jam, jam 16 kami menuju rumah ketiga anak ini untuk bertemu ketiga anak berikut juga orang tuanya. Nah, kebetulan nih perjalanannya lumayan jauh, mungkin ada kali ya hampir 20 kilo dari tempat kami menginap. Kami menginap itu di Swiss Bell Hotel ya. Sampai di sana ya di rumah itu ternyata pada saat perjalanan itu mobil nggak bisa masuk, jadi kami harus jalan kaki juga. Tibalah di rumah ketiga anak ini yang ada di tengah-tengah kebun. Kami ngobrol di luar ya karena memang kondisi rumahnya seperti itu dan hanya bisa ngobrol tuh di halaman. Di halaman ada kursi yang kita duduki bersama-sama, kemudian kita ngobrol dan di situ kita mendengarkan suara anak, apa keinginannya, apa harapannya. Kita tanyakan juga hal-hal yang kami dengar, apa seperti ini, apa seperti itu, lalu bagaimana mereka melakukan komunikasi misalnya dengan guru dan lain-lain. Nah, dari sinilah harapan anak-anak itu cuma satu, mereka ingin naik kelas. Berkali-kali ditanya harapannya yaitu saja, sederhana sekali, hanya ingin naik kelas. Setelah mereka itu 3 tahun betul-betul tidak naik kelas. Anak yang pertama itu adalah perempuan usianya 14 tahun, dia sudah 3 tahun di kelas 5 SD. Teman-temannya sudah di kelas 2 SMP. Yang kedua adalah anak laki-laki usianya 13 tahun, dia sudah 3 tahun di kelas 4. Dan yang terakhir itu sudah 3 tahun di kelas 2. Itu usianya saat ini adalah sekitar 9 tahun. Nah, anak-anak ini ya tidak naik kelas selama 3 tahun berturut-turut ya memang diduga ya karena agamanya. Karena menurut mereka dari keterangannya pada tahun 2018 kali pertama mereka pindah dari Kristen Protestan ke Saksi Yehova. Nah, lalu ketidaknaikan kelas yang pertama itu 2018 garis miring tahun ajaran 2018-2019 itu pertama kalinya tidak naik kelas, dan menurut mereka atau orang tuanya ya memang itu dimulainya tuh di situ gitu ya, sampai kemudian terjadi gugatan ke pengadilan dan dimenangkan oleh
ketiga anak ini ya. Nah, lalu di dalam situ kita juga ngobrol sama ayahnya gitu ya, sempat ngobrol juga dengan pihak pengacara yang kebetulan memang membantu anak-anak keluarga dari ketiga anak ini. Dan mereka menceritakan betul bahwa ini sudah 3 kalinya mereka tidak naik kelas dan sudah 3 kalinya juga mereka menggugat ke pengadilan, yang terakhir itu pada Oktober tahun 2021. Nah, untuk sementara itu ketidaknaikan kelas yang ketiga misalnya karena mereka bersedia nyanyi lagu rohani, tapi lagu rohaninya tidak mau yang ditentukan judulnya oleh gurunya karena dianggap bertentangan dengan akidah dan meminta menyanyikan lagu yang lain. Nah, inilah ya, disinilah kemudian nilai praktik agama itu tidak ada sehingga anak ini tidak naik kelas untuk ketiga kalinya. Kalau kali yang kedua tidak mendapatkan pembelajaran agama, lalu menang di pengadilan dan diperintahkan memberikan pelajaran agama. Sementara yang pertama itu karena absensi alasannya. 90 hari tidak masuk, pada 90 hari itu waktu itu mereka sempat dikeluarkan di sekolah. Nah, tapi keputusan setelah hakim yang memerintahkan mereka tetap bisa bersekolah. Dan anak itu betul bisa bersekolah sih sampai 3 tahun ini. Tapi tadi ya, miris mereka tidak naik kelas selama 3 kali atau 3 tahun berturut-turut, terhitung 2018-2019, tahun ajaran 2019-2020, dan terakhir 2020-2021. Nah, besoknya nih hari kedua saya akan ceritakan kita pengawasan ke sekolah. Tentu apa yang diceritakan anak-anak ini, keluarganya harus kita konfirmasi dan klarifikasi apakah benar, tentu kepada pihak sekolah. Nah, hari kedua itu kami menuju sekolah ya, di sekolahan tepatnya di SDN Negeri 051 Kota Tarakan. Perjalanan cukup jauh ya dari hotel kami menginap. Di sana kami akan bertemu dengan kepala sekolah, kemudian guru ya, 2 guru yang diceritakan oleh anak-anak tentunya, oleh orang tuanya gitu ya. Kemudian juga akan bertemu dengan dinas pendidikan karena dinas pendidikan akan sama-sama ya bertemu kami di SD atau di sekolah ini. Kebetulan sekolahnya itu baru direnovasi, jadi belum serah terima gedung bahkan ya, tapi memang nggak ada tempat lain. Jadi kami menggunakan ruangan ya di sekolah yang memang sedang proses tahap akhir renovasi. Sesampai di sana sambil menunggu ya seluruh pihak datang, kami mewawancarai dulu. Jadi tentu mewawancarai guru pendidikan agamanya, mewawancarai guru pembina agama di sekolah itu. Ya, dalam cerita itu tentu kami bertanya apakah betul ya anak-anak ini tidak mendapat nilai praktik ya karena mereka menolak ya menyanyikan lagu yang judulnya disodorkan oleh si guru, tapi karena bertentangan dengan akidah dan meminta menyanyikan lagu yang lain, dan itu dibenarkan oleh si guru, dan alasan guru adalah sesuai dengan kurikulum. Tapi ketika kita melihat kurikulumnya, tidak ada judul di kurikulum, di judul itu lebih umum. Jadi itu ada KD 4, misalnya dicontohkan KD 4.6 ya, di kelas untuk kelas 4 itu disebutkan bahwa menyanyikan lagu bertema rohani gitu ya, bertema prinsipnya adalah rasa bersyukur ya, rasa bersyukur kepada Tuhan gitu ya atas segala prinsipnya nikmat yang diberikan Tuhan gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya terjadi tadi, jadi tidak disebutkan tentang sebenarnya judul ya, judulnya gitu ya, secara itu tuh tidak ada. Nah, yang kedua memang kami bertanya juga kepada pembina ya, pembina agama, karena ini sering juga disebut di pengadilan dan sering juga disebut oleh orang tua gitu. Jadi kami ngobrol lah dengan pembina agama. Dan ternyata benar sih ya. Jadi misalnya yang ketika kami tanyakan apakah ini murid-muridnya kemudian benar nggak di 2018 mereka pindah agama? Iya katanya itu, dan ditandai oleh ada kegiatan KKR katanya, kok anak-anak ini nggak ikut. Nah, pas ditanya besoknya orang tuanya dipanggil dan ternyata di situ ya ibu yang bersangkutan ini baru tahu bahwa anak-anak ini pindah agama dari Kristen Protestan saya ke Saksi Yehova ya. Nah, ini yang kemudian orang tua menganggap ya peristiwa ini adalah awal ya. Nah, ini kita melihat ya seperti apa nih. Maka kita ngobrol juga. Begitupun dengan kepala sekolah. Nah, ketika sudah selesai nih bertemu dengan 2 guru ini, tiba-tiba memang kepala dinasnya datang dan kami bertemulah dalam satu ruangan.
ruang pertemuan yang dihadiri oleh banyak pihak termasuk bagian hukum ya, dinas pendidikan, dan ternyata ketika kami bertemu di sana tiba-tiba kepala dinas pendidikan sendiri yang menyebutkan mau dinaikkan kelas untuk yang ketiga kalinya itu. Jadi kenaikan kelas yang tahun ajaran 2020-2021 ini akan diralat gitu. Artinya anak ini akan tes, kemudian akan istilahnya remedial, tapi khusus pelajaran agama aja karena nilai-nilai yang lain tinggi-tinggi, nilai pelajaran lain itu sempurna gitu ya. Nah, hanya pelajaran agamanya yang tidak tuntas. Jadi itu yang akan dituntaskan, akan diberi remedial, kemudian anak naik kelas. Nah, kami berpikir bahwa ini satu langkah positif ya. Kami apresiasi, tentu ini mungkin menjadi jalan bagi sebuah perubahan, dan mudah-mudahan anak-anak ini dan anak-anak lain tidak lagi mengalami ya ketidaknaikan kelas sampai kakak beradik 3 tahun ya 3 kali nggak naik kelas ya, dengan nilai pelajaran lain tuh yang sangat tinggi gitu ya. Nilai-nilai pelajaran lainnya tinggi-tinggi, tapi pelajaran agama atau nilai agama terus menjadi persoalan ketidaknaikan kelas. Nah, kita berharap bahwa ralat ini dan memberi kesempatan ini adalah satu tindakan yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Ya, kami mengapresiasi niat baik tersebut. Kami sempat ketemu dalam satu ruangan tersendiri ya, di luar ruang pertemuan besar, dan disepakati soal kenaikan kelas dan teknisnya. Nah, pada hari ketiga ini kita bertemu ya dengan pemerintah Kota Tarakan, tentu di kantor wali kota, dan diterima oleh Bapak Asisten Pemerintahan, bidang pemerintahan. Di sana juga hadir sih, ada inspektorat daerahnya ya, Kota Tarakan, ada dinas pendidikan Kota Tarakan, ada dinas pendidikan perempuan, ada juga perwakilan kantor agama setempat. Lalu juga ada yang lain ya yang hadir itu diundang termasuk pihak sekolah. Nah, di dalam paparan itu sebenarnya saya sudah menyampaikan ada 2 catatan dari pertemuan di sekolah. Yang pertama adalah disampaikan oleh Kepala LPMP Kalimantan Utara. Beliau menyampaikan ya sebagai perwakilan Kemendikbud juga nih di daerah, yaitu bagaimana kalau untuk tidak terjadi nih ya permasalahan kembali di kemudian hari, maka kalau ada 3 nilai ya, 3 nilai dalam satu mata pelajaran, yang satu adalah pengetahuan atau konektif, satu lagi adalah afektif atau sikap, ini diberikan oleh guru di sekolah. Namun ketika berbicara praktik, ya ini kan selalu jadi masalah praktik karena tadi soal akidah dan lain-lain. Maka praktiknya diserahkan kepada pemuka agama atau tempat anak-anak ini beribadah. Ya nanti nilainya diserahkan ke sekolah untuk dibagi dengan nilai yang ada gitu ya. Memang kalau berdasarkan keterangan gurunya, ya baik itu 2 guru itu yang kami wawancarai, mereka menyatakan anak-anak ini pintar. Bahkan menurut guru pendidikan agama Kristennya itu memang sangat pintar sampai nilainya sempurna gitu 100 gitu ya. Lalu pelajaran yang lain juga baik. Terus waktu kita tanya sikapnya gimana, perilakunya gimana, dijawab juga sikap dan perilakunya tuh positif gitu ya, yaitu anak itu sopan, baik, rajin. Nah lalu masalahnya cuma di mana? Di praktik, nilai praktik aja gitu ya. Maka usulan Kepala LPMP Kalimantan Utara adalah sebagai bentuk untuk tidak terjadi clash di kemudian hari gitu. Jadi begitu caranya sehingga menghormati kedua belah pihak terkait dengan akidah, baik guru maupun murid ya, karena anak-anak ini bukan tidak mau mengerjakan tugas gurunya, misalnya soal menyanyi, hanya mereka menolak menyanyikan lagu dengan judul yang dimaksud si guru. Mereka meminta judulnya yang lain dengan tema yang sama ya, tapi yang tidak bertentangan dengan akidah mereka. Nah, disinilah kemudian usulan Kepala LPMP Kalimantan Utara itu muncul. Yang kedua ya, nah sayangnya ya ini malah nggak dibahas gitu dalam pertemuan di pemerintah Kota Tarakan ini. Yang kedua adalah terkait dengan kenaikan kelas. Loh, usulan kenaikan kelas kan dari kepala dinas, bukan dari KPAI, apalagi dari Itjen Kemendikbud. Kami tidak bisa mengusulkan kenaikan kelas karena itu ranahnya milik milik guru ya, dewan guru sekolah. Jadi memberikan nilai, menentukan itu semuanya adalah dewan guru. Jadi kami nggak mungkin lah mengusulkan kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu diusulkan kepala dinas pendidikan sendiri. Namun ketika itu akan dimatangkan 2 usulan ini, yang terjadi yang pertama tidak dibahas, yang kedua juga tidak dibahas sih. Pembahasannya justru mengarah kepada
mereka mau menaikkan kelas gitu ya, asal dengan catatan ada surat rekomendasi dari Itjen Kemendikbud maupun KPAI untuk menaikkan kelas. Ya nggak mungkin, itu bukan kewenangan kami. Jadi kewenangan Itjen bukan itu ya, Kemendikbud, kewenangan KPAI juga bukan itu. Bahaya betul kalau Itjen Kemendikbud dan KPAI bisa memerintahkan naik kelas dan tidak naik kelas. Itu ranahnya guru, kewenangan guru, hak prerogatif guru. Jadi tentukan di Dewan Guru gitu ya. Nah ini yang coba kami kemudian berkali-kali untuk memastikan, tapi berkali-kali juga seperti itu. Dan bahkan untuk usulan pertama ya terkait dengan bagaimana pembelajaran yang 3 ranah tadi, 3 aspek tadi, 1 aspek diberikan diserahkan saja kepada tempat anak-anak ibadah. Yang terjadi adalah kan yang di sana nggak bikin kurikulum, kan hanya 6 agama yang dibikinin kurikulum. Lalu kembali lagi, bahkan ada usulan ya dari SKPD yang ada itu. Kami disuruh bikin surat gitu agar agama Saksi Yahudi jadi agama ke-7. Kemudian yang kedua kami juga diminta untuk bersurat gitu ya terkait dengan mereka menganggap sumber masalahnya adalah dimasukkannya pendidikan Kristen ini Saksi Yehova ini pendidikannya dimasukkan ke pendidikan agama Kristen. Itu yang kemudian malah justru terjadi. Jadi kesimpulannya ya di hari ketiga yang kami harap ada pengerucutan, ada jalan keluar, ada solusi terbaik bagi kepentingan bagi anak-anak ini, ternyata tidak. Perspektif anak jelas tidak ada. Dan kami cukup sedih ya dengan itu. Walau terakhir kami mendengar kabar ada draft perdamaian. Namun kami mendorong mau draft perdamaian mau apapun keputusannya, ini harus didasarkan atas kepentingan terbaik bagi ketiga anak ini. Bayangkan 3 anak kakak beradik tidak naik kelas 3 tahun berturut-turut, padahal nilai-nilai pelajaran lain kecuali agamanya itu sangat bagus ya. Jangan sampai ini terjadi menjadi presiden buruk, maka kepentingan terbaik bagi anak seharusnya dikedepankan oleh pemerintah Kota Tarakan. Oke, demikian video ini ya, semoga bermanfaat. Ya, kalau bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Dan ikuti terus Jurnal Retno Listiarti dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.